Akhir-akhir ini kabar tentang Syekh Ahmad Al-Misri sedang gempar di Indonesia. Orang ini berasal dari Mesir, tinggal lama di Indonesia, mengaku sebagai syekh lulusan Universitas Al-Azhar dan giat berdakwah, mengajar agama Islam, dan memiliki banyak murid. Akan tetapi, laporan dari kepolisian menyatakan bahwa dia itu suka tusbol para murid lelakinya. Gila nggak? Sayangnya Syekh Ahmad keburu melarikan diri ke Mesir sebelum ditangkap. Sampai sekarang, dia ogah balik ke Indonesia. Ustadz Abi Maki memberi keterangan tentang kejadian mengerikan yang dilakukan SAM terhadap para santrinya. Ketika dalam satu peristiwa itu, dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Ternyata bagi sang ustadz, yang paling menyedihkan bukanlah nasib para korban tusbol, tapi keterangan dari si Syekh Ahmad bahwa Rasulullah juga pernah gituin Ali bin Abi Thalib. Itu fitnah keji pada sang nabi, katanya. Memang benar bahwa tiada keterangan seperti itu di Quran, ahadits, tafsir, atau sirah. Ada kemungkinan bahwa yang sebenarnya dikatakan Syekh Ahmad bukanlah Ali bin Abi Thalib, tapi babehnya si Ali, yakni Abu Thalib, yang adalah pamannya Muhammad. Nah, kalau yang ini, lain lagi ceritanya. Mari kita periksa Quran Surah Ad-Duha ayat 6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Sekarang lihat tafsir ayat tersebut dari Imam Fakhr Al-Din Al-Razi. Kucantumkan URL-nya altafsir.com di video deskripsi, sehingga kalian bisa periksa sendiri. Di saat ayah Nabi yakni Abdullah bin Abdul Muthalib wafat, ibu Nabi yakni Aminah masih mengandungnya. Setelah Nabi lahir, ia tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib dan ibunya Aminah. Aminah wafat ketika ia berusia 2 tahun, dan kakeknya pun wafat ketika ia berusia 8 tahun. Sebelum wafat, Abdul Muthalib meminta putranya yang bernama Abu Thalib untuk merawat Nabi, karena ia adalah saudara kandung Abdullah dari ibu yang sama. Maka Abu Thalib mengasuh Nabi Allah setelah kakeknya wafat hingga ia diutus sebagai Nabi. Diceritakan bahwa suatu hari Abu Thalib berkata kepada saudaranya, Al-Abbas, "Maukah aku menceritakan kepadamu tentang Muhammad berdasarkan apa yang aku lihat darinya?" Ya. "Aku sangat menyayanginya, sehingga aku tidak pernah berpisah dengannya sejenak pun, baik di malam maupun di siang hari, dan aku tidak mempercayakannya kepada siapapun. Bahkan aku sering menidurkannya di tempat tidurku. Suatu malam, aku menyuruhnya untuk melepas pakaiannya dan tidur bersamaku, namun aku melihat ketidaksukaannya di wajahnya. Namun ia enggan menentangku, dan ia berkata, 'Wahai paman, alihkanlah pandanganmu dariku agar aku bisa melepas pakaianku. Karena tidak pantas bagi siapapun untuk melihat tubuhku.' Aku terkejut mendengar perkataannya dan mengalihkan pandanganku, hingga ia masuk ke tempat tidur. Ketika aku masuk bersamanya ke tempat tidur, ternyata ada selembar kain di antara kami. Dan demi Allah, aku tidak pernah memasukkannya ke tempat tidurku. Namun, ia terasa sangat lembut dan harum, seolah-olah ia telah direndam dalam mas. Aku berusaha keras untuk melihat tubuhnya. Namun aku tidak melihat apa-apa, dan seringkali aku merindukannya dari tempat tidurku. Ketika aku bangun untuk mencarinya, dia memanggilku. 'Ini aku, paman, kembalilah.' Nah, apakah yang telah terjadi dari keterangan tafsir Al-Razi itu? Abu Thalib melakukan hal-hal berikut. 1. Dia meminta Muhammad untuk melepas pakaiannya dan masuk ke tempat tidur. Fakta bahwa Muhammad merasa tidak suka menunjukkan bahwa hal ini tidaklah lumrah. 2. Kemudian dia terus menatap keponakannya itu. 3. Dia menyentuhnya saat keponakan itu tertidur dan berkata bahwa kulitnya sangat lembut. 4. Dia menikmati aromanya, menikmati kehadirannya, dan merindukannya. Bayangin punya paman kayak gitu, kan aneh bin ngeri. Keterangan ini merupakan bukti yang cukup mengenai sifat menyimpang dari Abu Muthalib. Jika hal ini sering kali dilakukan, tentu ada dampak negatif terhadap Muhammad. Di lain pihak, umat muslim Indonesia sangat amat heran mengapa kasus sodomi santri di ponpes, masjid, terjadi berulang kali tiada henti.
Berita akan hal itu tak kunjung habis. Jawabannya bisa dilihat dari kecenderungan Nabi yang berhasrat seksual menyimpang dengan para sahabatnya di berbagai hadis. Jika suri teladannya ternyata begitu, maka tak heran jika para muslim yang gay pun justru merasa hasrat seksual mereka diridhoi Nabi. Mari lihat hadis Sunan Abu Daud 1421. Ayahku, yakni Buhaisah, meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia memasuki jubah beliau dan mencium beliau dan terus menyertai beliau. Kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang tidak boleh untuk dihalangi?" Beliau bersabda, "Air." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang tidak boleh untuk dihalangi?" Beliau bersabda, "Garam." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang tidak boleh untuk dihalangi?" Beliau bersabda, "Engkau melakukan kebaikan adalah lebih baik bagimu." Lihat kalimat terakhir, "Engkau melakukan kebaikan adalah lebih baik bagimu." Ini diucapkan saat Buhaisah berada di dalam baju Nabi dan menciumi Nabi dan terus berada di dalam baju Nabi untuk terus menyertainya. Bagi Nabi, Buhaisah sedang melakukan kebaikan. Ini kalau bukan gay bin homo, lalu apa? Apakah ada pria heteroseksual yang suka melakukan ini terhadap pria lain? Selanjutnya, lihat Sunan Abu Daud 4547. Saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, "Berikanlah aku hak untuk mengkisas." Beliau bersabda, "Lakukanlah." Laki-laki itu berkata lagi, "Tuan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas melepas bajunya. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan." Sekali lagi, apakah ada pria heteroseksual yang suka menciumi tubuh pria lain sambil berkata, "Inilah yang aku harapkan"? Tentu saja Muslim homokek si Ahmad Al-Misri itu membaca hadis-hadis ini dan merasa bahwa memang Nabi sendiri juga melakukan indahoi bersama para sahabat. Belum lagi hadis Al-Zud Musnad Ahmad 3599 yang sangat aneh bin ngeri, di mana Nabi ditunggangi puluhan lelaki telanjang sepanjang malam saat melantunkan ayat-ayat Quran di tengah gurun pasir. Dari keterangan di hadis Musnad Ahmad, sudahlah jelas bahwa Nabi sering datang ke tempat itu untuk bertemu dengan para lelaki telanjang tersebut di tengah malam. Apakah ada lelaki heteroseksual yang mau diperlakukan seperti itu? Silakan tonton video Al-Zud di channelku.